Jadi orang yang minta imbalan kepada Allah itu yang memang diperintahkan sama Allah untuk berdoa, memohon. Ya, alhamdulillah tadi di sesi pertama kita membahas terakhir tentang sedekah ya Bu ya. Niat, bagaimana kita niatkan sedekah yang benar, yang cerdas gitu Bu ya. Ini kan namanya Yang cerdas, sedekah cerdas. Nah sekarang kita mau bertanya nih Abi, mau bertanya. Sekarang kalau misalkan kita bersedekah gitu Abi, kan banyak orang bilang itu sedekah tapi meminta imbalannya begitu Bi. Nah, apa terus sedekah kita sebutin, apakah itu niat termasuk niat yang cerdas atau tidak kita sebutin, terus kita niat kita itu pengen dapat imbalannya itu gimana Bi? Melenceng atau gimana itu? Kenapa? Enggak. Banyak orang gitu di luar gitu yang mungkin belum mahir tentang ini gitu Bi. Nah, tadi saya mau tanya, niat ada di mana? Di hati. Ungkapkan di hati. Pertanyaannya, ada enggak ya kan perintah dari Allah untuk hambanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya kan? Minta imbalan dari Allah boleh enggak? Boleh dari Allah. Enggak boleh itu, ya kan? Saya berbuat baik sama pikiran, ya kan? Kemudian minta imbalan. Ke manusia gitu Ke manusia nggak boleh. Jadi kalau minta imbalan sama Allah, lah emang harus. Iya. Apa perintah Allah? Gini perintah Allah nih, ya kan? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian Rabbakum kepada Tuhan kalian tadarruan dengan hati yang tawadhu wa khufyatan, dan mengucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi orang yang minta imbalan kepada Allah itu yang memang diperintahkan sama Allah untuk berdoa, memohon gitu. Nah ini nih kadang-kadang ada orang juga begini nih, saya mau ngasih sama dia misalkan 100 juta, kali-kali dia nanti, ya kan, kalau usaha udah lancar saya dapat big dari dia. Nah iya gitu, gimana itu. Nah itu ya kan mengharap kepada manusia. Berbuat baik. Kenapa kamu berbuat baik? Karena perintah Allah. Sebab apa kata Allah? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Ini Allah yang bicara di surah Ar-Rahman. Kalau memang Allah mengatakan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi, untuk cari alasan apa lagi kita tidak berharap benar-benar kepada Allah? Untuk cari alasan apa lagi? Artinya apa? Secara otomatis kebaikan itu akan dibalas sama Allah. Kalau kamu pikiran nanam pohon rambutan, tumbuh ya pohon rambutan. Ada sejarahnya, nanam pohon rambutan, tumbuh pohon cabai. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah berbuat baik, di hatinya hanya semata-mata mengharap karena Allah Ta'ala, minta imbalan kepada Allah Ta'ala, maka itu secara otomatis Allah akan menumbuhkan kebaikan lagi. Nah itu yang dimaksudnya. Jadi kalau misalkan berharap kepada manusia, ya kan, ya kurang tepat. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Saya niat sedekah begini, ungkapkan dalam hati. Ujungnya karena Allah Ta'ala. Akhirnya. Kenapa? Karena kita semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati tujuan untuk siapa? Usaha lancar untuk siapa? Kemudian kita melakukan aktivitas ini akhirnya untuk siapa?
Jadi kalau misalkan kita berharap kepada manusia itu yang nggak boleh. Kadang suka mencengnya begitu mungkin. Nah, Karena saking pentingnya ucapan mungkin ya. iya. Kadang-kadang kita mengingatkan dari ucapan kita meminta kepada Allahnya salah. Iya. Niatnya. Niatnya. Makanya niat ini yang akan merusak terhadap berbagai macam aktivitas ibadah kita kalau tanpa diiringi dengan niat. Niat itu untuk apa? Untuk menghantam penyakit-penyakit ada dalam hati biar ibadah kita terarah, arah yang kita niatkan itu terarah. Itu. Masya Allah. Itulah bab niat sangat panjang yang dijelaskan oleh guru kita. Jadi dari sedekah aja, dari permintaan kita kepada Allah harus benar ya Bi ya. Betul. Jangan sampai kayak tadi Abi ucapkan, kalau misalkan kita niat misalkan setengah-setengah mintanya gitu ya Bi. Minta rumah kecil begitu kepada Allah, tanggung gitu Bi ya, karena kan Allah itu maha kaya. Kalau misalnya mah sebesar-besarnya kita pengen motor mintanya beli mobil gitu ya. Gitu niatkan. Jadi sedekah itu kita niatkan imbalan karena Allah gitu ya, itu diperbolehkan ya Bi? Diperbolehkan. Karena Diiringi dengan niat. diiringi dengan niat. Kita nggak munafik. Kita Iya. hidup di alam dunia, butuh syariat. Iya. Syariat kita apa? Untuk bekal ibadah. Iya. Bagaimana cari bekal ibadah? Ya usaha, ikhtiar. Iya. Nah, bagaimana caranya biar ikhtiar ini dilancarkan sama Allah? Diniatkan dalam hati. Untuk apa? Gitu. Cuma jangan ya kan kita langsung mengatakan akan gini nih, alhamdulillah dengan begini begitu ya kan, dengan niat saya dapat mobil ini dan itu berkah. Nanti pembahasannya masalah berkah. Kadang-kadang orang berkah itu dikonotasikan pada kemewahan. Keberkahan itu dikonotasikan kepada kemewahan. Contoh, ya kan, alhamdulillah, ya kan kita udah punya mobil 5, berkah. Gitu. Kemudian dibilang, nah inilah, ya kan awalnya dengan niat, jadi berkah tuh. Berkah itu jangan dikonotasikan sama kemewahan dunia. Kenapa? Ya kan, sebab kalau keberkahan dikonotasikan dihubungkan dengan kemewahan dunia, ini akhirnya tolak ukur keberkahan itu adalah mewahnya dunia. Mana contohnya? Contoh begini, ya kan? Contoh, kira-kira kalau kita punya mobil 5, saat kita punya motor, kemudian saat kita punya motor ibadahnya rajin, sholat ke masjidnya rajin, ngajinya rajin. Begitu punya mobil 5, sholat berkurang, ngaji berkurang. Kira-kira itu berkah nggak? Enggak. Nah, jadi artinya berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Yang dikatakan berkah itu tambah mobil, tambah giat ibadahnya, itu berkah. Terkadang orang mengatakan, oh dia mah dia berkah, dia mah rumahnya aja luar biasa mewahnya. Jadi kalau dia mendapatkan kemewahan dunia, terus semakin lemah ibadahnya, berarti kemewahan itu istidraj, laknat. Kenapa? Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, apa yang ada di dalam itu terlaknat kalau tidak diiringi dengan ibadah. Harusnya tambah mobil, tambah giat ibadahnya, berkah. Tadi nggak tahajud. Jangan yang tadi misalkan dia punya motor rajin ke masjidnya, kemudian punya mobil, kemudian kita bilang alhamdulillah berkah. Tambah ngedul ibadahnya, tambah males ibadahnya, itu bukan berkah, laknat. Termasuk dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan apa-apa yang ada di dalamnya itu dilaknat sama Allah kalau tidak ibadah.
kalau misalkan dikaitkan kemewahan itu dengan kemewahan, ya kan? Berarti orang yang tidak beriman kepada Allah lebih berkah untuk itu. Iya. Berarti ya kan perampok-perampok yang kaya, rentenir-rentenir yang kaya, apa itu disebut berkah dunia? Apa? Enggak, iya. Jadi kadang-kadang begitu tuh orang tuh mengkonotasikan, menghubungkan keberkahan itu dengan kemewahan, padahal bisa jadi kemewahan itu jadi lama. Jelas? Dan gini Bi, mau bertanya gitu tentang baik lagi ke niat ya Bi ya. Sekarang misalkan contoh Ikram itu ingin menghadiri suatu majlis gitu. Nah di majlis itu ya ada perempuan lah gitu yang Ikram sukai gitu. Ikram meniatkan untuk hadir ke majlis tersebut, ingin menemui seorang perempuan itu karena Allah, itu gimana Bi? Apa konteks yang beda apa yang tadi disampaikan gitu? Karena kan mungkin ya anak-anak majlis gitu kan niat awalnya seperti itu, tapi setelah mendengar tadi Abi sampaikan bisa mulai karena Allah gitu Bi. Bagaimana tuh Bi? Jadi kalau gitu wala tansul haqqa bil batil innal batila kana zahuqa. Jadi campur adukan antara hak dengan yang batil. Ya kan? Caranya bagaimana? Sudah aja saya niat mengaji, ya kan? Saya niat mengaji. Kalau mengaji kan kemarin yang sudah kita bahas ada niatnya. Gitu. Ini beda lagi kalau niat ngaji mah, jadi campur adukan. Gitu. Kalau hal-hal yang lain ya baru. Kalau ngaji ya ngaji tau kata Allah Taala. Nawaitu thalabal ilmi fardholillahi taala. Saya niat untuk ilmu, ya kan. Saya niat mencari ilmu karena Allah Taala. Nanti kalau misalkan dicampur aduk dengan Ya, jangan hancur amalnya. Jadi begitu teman-teman. Ketika kita menghadiri satu majlis, kita niatkan karena Allah untuk menuntut ilmu ya gitu ya. Jangan ada niat lain Jangan campur aduk dengan campur aduk kebatilan. Makanya setan makan, setan mah sangat pintar untuk menghancurkan daripada amal ibadah yang besar pahalanya. Ya seperti itu, kadang-kadang yang hak dicampur pada kebatilan. Tadinya kebaikan gitu ya. Terima kasih ya. Karena kan ujiannya gitu-gitu Bi. Karena kita menghadiri majlis, udah tahu di situ ada perempuan, gitu kan. Mungkin nanti setelah dia mendengar pembahasan ini karena Allah kita takutnya Bi seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Jadi untuk niat untuk mengaji, kita niatkan karena Allah untuk menuntut ilmu. Supaya tidak melenceng lagi itu pemuda nih, terutama yang belum nikah ya. Yang dicampur aduk antara hak dan batil. Kita campur aduk antara hak yang batil. Cuma kadang-kadang begini, ya kan, kita tahu orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang pilihan Allah dan pahalanya sangat besar. Begitu kita mau berangkat sudah digoda sama setan. Udah nggak usah ngaji lah. Palingnya pembahasannya begitu-begitu aja. Iya. Ya. Bagi orang yang kuat imannya lanjut. Begitu di tengah jalan, ya kan, sampai ke majelis ilmu, sampai di majelis ilmu, bagaimana cara menghancurkan pahala menuntut ilmunya? Digoda lagi sama setan. Mana ngelamun, ngantuk, digoda lagi terus sampai pahala ganjaran menuntut ilmu itu hancur. Kenapa? Karena setan itu paling sebel, paling gedeg. Kalau bahasa Betawi mah paling sebel, paling gedeg melihat orang mendapatkan pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena jelas man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah. Siapa orang yang keluar tujuannya untuk menuntut ilmu, maka dia tergolong di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulangnya.
Makanya setan itu nggak mau kita tuh dapat pahala fisabilillah. Bagaimanapun caranya setan itu mau menghancurkan. Mana? Malaikat-malaikat Allah membacakan istighfar bagi orang menuntut ilmu. Bukan malaikat aja kan, pikiran. Binatang yang ada di lautan bacain istighfar bagi orang menuntut ilmu. Binatang yang ada di daratan membacakan istighfar pada orang menuntut ilmu. Saking besar itu pahala menuntut ilmu, makanya setan itu terus menggoda untuk menghancurkan pahala yang besar. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu orang pilihan Allah. Kenapa orang dipilih sama Allah? Sebab pahalanya besar, ganjarannya besar, dampaknya besar, menambah keyakinan akidah kita tambah besar, menambah keyakinan keimanan kita tambah besar. Makanya setan dari berbagai macam sudut tuh menggoda kita bagaimana caranya biar hancur amal ibadah kita, ibadah menuntut ilmu. Itu makanya jangan dicampur adukan, nuntut ilmu ya nuntut ilmu. Untuk masalah perempuan belakangan deh. Nanti itu mah perempuan biar nggak usah dicampurkan niat ya. Itu godaan setan juga ya. Iya, karena begitu besarnya pahala menuntut ilmu, maka lebih besar juga godaannya. Ini terkena anak muda nih, anak muda ini nih, ya kan? Gak polos nih, mau berangkatnya polos dari godaan setan. Lagi ngaji nggak ngantuk, dengerin, hebat. Begitu habis ngaji doa, khusyuk, ya kan? Setan apa? Lihatin aja, entar pulangnya kata setan. Kamu janjian ya sama si Adi. Nah, hancur amal menuntut ilmunya. Gitu. Ini ya yang banyak orang jarang menyadari hal semacam itu. Ingat, dalam pikiran pahala nuntut ilmu besar. Yang mendoakannya banyak. Ampunan Allah ya kan di situ banyak. Pintu ijabah doa di situ banyak, pintu rahmat Allah di situ banyak. Setan sebel. Biar hancur bagaimana caranya? Gitu dibuat. Oke? Ya, alhamdulillah. Pembahasan panjang lebar tanpa niat yang disampaikan tadi oleh guru kita itu Haji Burhanuddin Abdullah An-Nawawi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti silahkan komentar di bawah. Untuk bertanya nanti kita akan ketemukan lagi gitu Abi. Jika Allah mengizinkan nanti kita sampaikan lagi pertanyaannya oleh Abi Burhan atau Kiai Haji Abdullah Burhanuddin Abdullah. Nah, itu saja mungkin Abi ya. Terima kasih waktunya, menyempatkan waktunya untuk mendukung dakwah kami di channel YouTube kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton, bisa membetulkan lagi gitu ya, untuk niat terarah lagi, lebih terarah lagi karena sudah ada cahayanya gitu ya. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah berakhir malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon kepada Abi untuk doa Abi sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi ni'ala baniyat sallallahu hadratan mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa li abaina wa li ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa li masyayikhina wa sajana wa li ikhwanina wa li qarabatina li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wa muslimatin rahim wa ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akhirna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. اللهم ارنا الحق حق رجنا اتباعه ارنا الباطل باطل رجنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ببارك سبحان ربك العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah
Untuk teman-teman jangan lupa pula like and subscribe ya channel YouTube kami Abi. Nama channelnya itu Muhibbin Ulama. Alhamdulillah kita ini mudah-mudahan cinta pada ulama. Terima kasih atas waktunya Abi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.